Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga kita selalu sehat. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Baik, untuk anak-anak sekarang kita langsung lihat saja materinya. Kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Ya. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagai cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, di sini ada bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba dengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai atau dengan yang lainnya. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagaimana dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, di sini anak-anak sebelumnya sudah mempelajari
di subtema 1 tentang menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung, dan uraian. Nah, baik, selanjutnya. Nah, kita baca dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di paragraf yang tadi, di paragraf pertama yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, 1, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, ini merupakan gagasan pokoknya. Sedangkan yang nomor 2, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Ini adalah kalimat pendukungnya. Yang ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang keempat, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam, sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, jadi di paragraf 1 ini yang pertama atau kalimat pertama itu adalah merupakan gagasan pokok. Yang kedua sampai ketujuhnya itu merupakan gagasan pendukung. Kita lihat lagi di paragraf kedua. Di paragraf kedua, 1, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Ketiga, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Keempat, Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan. Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Yang keenam, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. 7, keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, dari kalimat yang pertama ini merupakan gagasan pokok. Yang kedua sampai ketujuh merupakan gagasan pendukung. Nah, di sini kita akan mengenal indera pendengaran. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran kita. Nah, di sini ada gambar telinga kita, indera pendengaran. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah. Bagian dan fungsi indera pendengar. Nah, di sini ada yang pertama adalah gelombang suara. Gelombang suara, yang kedua daun telinga. Ini daun telinga. Yang ketiga saluran telinga.
Ini yang ketiga saluran telinga. Yang keempat gendang telinga. Di sini gendang telinga. Yang kelima telinga tengah. Yang kelima adalah telinga tengah. Yang keenam tulang pendengaran. Yang ketujuh rupah siput. Yang kedelapan telinga dalam. 9 syaraf aloitori. Nah, ini merupakan bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga ini kita harus rajin merawatnya, anak-anak. Ya, harus rajin membersihkannya supaya pendengaran kita selalu terjaga dengan baik. Ya. Baik. Nah, beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Nah, dengan indera pendengaran kita dapat mendengar bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan, seperti suara azan kalau di masjid, kalau di gereja seperti orang-orang yang sedang melakukan khotbah atau berdoa, ya, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia hanya 6, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Satu lagi yaitu Konghucu. Dari keenam agama ini, semua memiliki hari-hari besar masing-masing. Nah, contoh di sini Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagai cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelumnya hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember
kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah beribadah di masjid. Tambahnya, iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita Pak, boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, Pintalani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh. Lani, ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya, berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari penutup kegiatan pagi ini. Jadi semua agama mempunyai hari raya besar. Contoh kalau di agama Islam, Hari Raya Idul Fitri, di agama Kristen, Hari Raya Natal, di agama Hindu itu tentang Hari Raya Waisak, Galungan ya, banyak. Jadi semua agama mempunyai hari-hari besar tertentu. Nah, dengan perbedaan agama, suku, ras, maka tidak menghalangi untuk anak-anak bergaul. Contohnya misalkan di sekolah. Di sekolah itu pasti berbagai macam suku, berbagai macam dari provinsi, berbagai macam dari daerah yang berbeda, itu pasti ada. Nah, di situ kita tidak boleh memilih-milih teman, ya, tidak boleh membuli teman, ya. Kita harus selalu rukun, selalu damai sesuai dengan semboyan kita yang ada di lambang dasar negara kita, yaitu Pancasila yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu ya anak-anak. Itu aja, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.